Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, semakin dekat dengan masa berakhir bulan Ramadan, para sahabat semakin bergegas mengencangkan ikat pinggang untuk memperbanyak ibadah, menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini adalah momentum besar yang tidak kita dapatkan kecuali setahun sekali. Dan semoga Ramadan kita tahun ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah dan taufik, sehingga kita mendapatkan keberkahan darinya, dan pada akhirnya Allah anugerahkan kepada kita satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan Lailatul Qadar. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada baginda Rasulullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajana min adh-dhulumati ila nur. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui lisan Nabi-Nya yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, kullu amali bani Adam la illasiyah. Setiap perbuatan amal bani Adam, anak cucu Adam, itu kembali kepadanya, untuknya, illasiyah, kecuali puasa. As-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan langsung memberikan ganjarannya. Aku yang akan memberikan langsung pahalanya. Artinya kita tidak memiliki hak sedikit pun atas puasa yang kita lakukan ini, kecuali itu sepenuhnya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang berpuasa di bulan Ramadan, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan ihtisaban, hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang puasanya seperti ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Dia akan terlahir sebagaimana seorang bayi yang baru lahir, suci kembali, bersih. Jika syarat dua tadi dipenuhi, imanan wa ihtisaban, puasanya dipenuhi iman. Makanya ayat puasa yang diturunkan kepada orang-orang beriman ini, itu syarat utamanya iman. Di dalam surah Al-Baqarah 183 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina Lihat, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya iman, bukan yang modal punya KTP Islam, bukan orang yang badannya kekar kuat, tidak. Yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Modalnya harus iman. Dalam definisi yang ringkas, iman itu minimal memenuhi 3 syarat. At-tasdiqu bil qalbi, yang pertama membenarkan dengan hati, wal iqraru bil lisan, dan mengikrarkan dengan lisan. Lidah kita ikut berpartisipasi dalam keimanan kita. Yang ketiga, al-amalu bil arkan, mengamalkannya dalam perbuatan. Jadi kalau ada orang mengatakan iman saja, lalu dia tidak sholat, arkannya mana perbuatannya? Dia mengatakan iman, tapi tidak mengucapkan keimanannya, ragu dengan keimanannya, malu, iqrar lisannya mana? Berbuat kelihatan sholat, tapi memusuhi Islam, at-tasdiqu bil qalbi mana? Maka
harus memenuhi 3 syarat penting tadi. Kenapa yang dipanggil iman? Karena keimanan melahirkan ketakwaan. Makanya output daripada puasa setelah dipanggil iman ya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Takwa dengan arti yang sangat ringkas lagi adalah takut kepada Allah. Bagaimana puasa bisa melahirkan dan menghadirkan rasa takut kepada Allah? Menurut Imam Qushairi, takwa itu maknanya sesuai dengan jumlah hurufnya. Ta, qaf, waw, dan ya. Apa itu? Yang pertama, tawadhu. Orang yang berpuasa dengan iman akan lahir darinya sikap tawadhu, rendah hati. Dia tidak akan sombong dengan setiap anugerah yang Allah berikan kepadanya. Kalau dia diberikan kekayaan, maka kekayaannya tidak membuatnya angkuh. Dia akan meneladani kekayaannya Imam Nabi Sulaiman alaihissalam ketika diberikan kekayaan kerajaan yang begitu berlimpah. Pasukannya bukan hanya dari golongan manusia, tapi golongan jin, hayawanat, dan golongan yang lain tunduk patuh atas komandonya. Dia mengatakan, inilah keutamaan dari Tuhanku, liyabluwani, untuk mengujiku, ashkuru an akfur, apakah aku bersyukur atau aku kufur. Ini jawaban orang kaya yang tawadhu. Orang yang diberikan pangkat jabatan, kalau dia punya iman, maka akan lahir darinya sikap tawadhu. Dia tidak akan korupsi, tidak akan menyelewengkan jabatannya. Dia tidak akan memanfaatkan setiap pangkat yang ada di pundaknya. Apapun posisi seseorang, jika dia memiliki iman di dalam jiwanya, maka lahir darinya sikap tawadhu, rendah hati. Yang kedua, iman melahirkan sikap qanaah. Qanaah artinya menerima apa adanya, ikhlas dengan pemberian Allah sedikit dan banyaknya. Itulah qanaah. Qanaah itu tidak mesti sedikit, banyak. Kalau dia tidak bersyukur, tidak muncul sikap qanaahnya. Tapi kalau qanaah, mau sedikit banyak yang Allah beri untuknya, maka dia akan bersikap menerima apa adanya. Sikap qanaah ini akan melahirkan sikap tamak dalam membelanjakan harta yang Allah berikan kepada kita. Kebalikannya, sikap qanaah adalah tadzim. Kita banyak melihat praktek di Ramadan, orang berlomba-lomba memuaskan hawa nafsu perutnya sehingga dia lupa dengan sikap qanaah. Akhirnya melahirkan sikap tadzim. Apa yang dibeli tidak semuanya dimakan, terbuang begitu saja. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ini tidak mencerminkan daripada sikap Nabi kita Muhammad SAW. Nabinya sederhana, umatnya foya-foya. Nabinya hanya berbuka jika tiada apapun yang bisa ia makan, hanya dengan segelas air putih dan beberapa butir kurma. Kita apa yang ada di dalam meja makan terhidang dengan sempurna. Ya salah. Maka kalau kita puasa dengan iman, lahir sikap qanaah. Yang ketiga, wara ini maknanya adalah meninggalkan sesuatu yang haram. Para hadirin makan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita puasa Ramadan, apa sih yang kita tinggalkan? Yang halal semuanya. Makan halal, minum halal, berhubungan suami istri halal. Di siang hari kita bisa menahan semua itu atas perintah Allah. Kita lakukan apa yang Allah mau atas kita. Kita tinggalkan semua yang halal itu. Lalu bagaimana mungkin ketika yang halal bisa kita lewati, yang haram masih kita lakukan? Tidak sedikit banyak umat Islam di bulan Ramadan menodai kesucian Ramadannya dengan masih melakukan perbuatan yang haram. Berlama-lama
di depan handphone men-scroll video-video yang tidak penting dan tidak bermanfaat, bermain games dan lain sebagainya. Ini tentu perbuatan-perbuatan yang tidak melahirkan sikap wara. Orang yang masih melakukan perbuatan haram pada saat dia melakukan perbuatan suci seperti Ramadan ini, itu diibaratkan seperti dia membangun istana pasir. Capek-capek dia membangun amal solehnya, berbuat baik, menahan lapar dan haus dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Capek-capek dia membangun istana amalnya, lalu runtuh tiba-tiba ketika datang ombak godaan perbuatan haram yang menghampirinya, runtuh semua pahalanya. Ya, memang tidak membatalkan puasa, tapi mengukurkan pahalanya. Yang keempat, jika puasa dilakukan dengan keimanan, kata Imam Qushairi, akan melahirkan sikap yakin. Orang yang puasanya dengan iman akan lahir dalam dirinya keyakinan, yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan hidupnya, yakin bahwa Allah telah menjamin rezekinya, yakin bahwa puasanya akan melahirkan kebaikan dalam jiwanya, yakin tarawihnya akan mentarbiyah dirinya, yakin bacaan Qur'annya akan melengkapi kekurangan-kekurangannya. Maka dalam surat Al-Hijr di ayat terakhir, ayat 99, Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Tuhanmu hingga datang kepadamu keyakinan. Keyakinan akan melahirkan ketenangan. Kenapa kita begitu tenang ketika datang ke barbershop lalu kita berniat mencukur rambut kita? Begitu tenang kita memberikan kepala kita kepada tukang cukur, rambut kita ditata dengan baik, begitu tenang. Kenapa tidak ada rasa curiga di sana sedikit pun? Kalau pisau yang tajam itu melukai telinga kita atau menggorok leher kita, kenapa kita begitu tenang? Karena kita yakin bahwa tukang cukur ini amanah, tukang cukur ini tidak akan melukai kita, maka kita tenang. Kenapa kita begitu tenangnya naik Grab, padahal kita tidak kenal dengan supirnya? Kita aman saja masuk ke dalamnya, sampai ke tujuan kita tenang, karena kita yakin bahwa kendaraan ini akan menyampaikan kita ke tujuan kita. Kenapa orang begitu yakin naik pesawat aman, tenang, padahal tidak kenal dengan pilotnya? Ya salam, kepada makhluk saja kita begitu yakin, menaruh keyakinan kita begitu totalitas. Lalu bagaimana mungkin kita tidak yakin dengan Allah yang menciptakan kita? Wa ma dabbatin illa 'ala Allah rizquha. Allah jamin rezeki kita. Tidak ada satu binatang yang melata sekalipun yang tidak dijamin oleh Allah rezekinya. Lalu kita ragu dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Wal'iyadu billah, di mana yakin itu? Ini karena kurangnya iman kita. Maka mari kita perbaharui bahtera kita. Apa itu iman kita? Jadidu imanakum. Perbaharuilah imanmu sebagaimana engkau memperbaharui perahumu, kendaraanmu. Jadikan iman ini sebagai kendaraan hidup kita, sehingga dia akan melahirkan kebahagiaan di dalam hidup kita, untuk kehidupan masa kini di dunia sampai dengan kehidupan yang abadi kelak nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fil Qur'an al-azim wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim.